Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi, channel edukasi peternakan dan kesehatan hewan. Sahabat semuanya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya tetap diberikan keberkahan, kemudian diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, sahabat. Sahabat semuanya, terus ikuti perkembangan channel Dokter Sapi, karena informasi-informasi terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan akan selalu kita kupas, berita-berita terbaru, berita-berita terupdate-nya, sahabat semuanya. Nah sahabat, sedih memang beberapa hari ini saya bergelut dengan LSD, lumpy skin disease, di mana memang cukup banyak kejadiannya di Jawa ini, dan saya mengalami sendiri, menyaksikan dengan mata sendiri. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita yang memang tidak mengenakan, sahabat. Ada seorang pemuda yang dia pulang merantau di Jakarta, kemudian hasil tabungannya dia gunakan untuk beternak sapi, berharap bisa mandiri di rumah. Nah, dari beberapa ekor sapi ini ternyata mulai muncul gejala LSD kemarin. Nah kemudian karena cukup ramai dengan berita itu, sapinya pelan-pelan dijual, ya dijual satu-satu itu, dan dijual rugi, sahabat semuanya, dijual rugi. Kemudian tersisa 2 ekor, yang satu masih sehat, yang satu sudah pedet, ya cukup besar sebenarnya. Ini mau dijual ke Belantik, ditawarnya hanya 1 juta rupiah, kasihan sekali. Kemudian ketika memanggil beberapa mantri ataupun tenaga kesehatan hewan juga belum siap untuk memberikan penanganan, justru hanya diberikan resep-resep yang dari apotek, dan hingga terakhir juga belum ada perkembangan. Kemudian hari ini juga saya menangani juga, melihat kasusnya seperti apa. Ternyata cukup banyak kejadiannya, sahabat, dan ini bisa menjadi musibah yang besar berikutnya di samping PMK, sahabat, karena kita tahu PMK sendiri belum selesai. Ternyata sekarang harus LSD datang. Nah sahabat, jadi itu faktanya. Tapi kita tetap harus semangat, dulur-dulur ternak semuanya, karena ya siapa yang akan melaksanakan peternakan ini kecuali kita. Makanya saya berharap kepada tenaga kesehatan, kemudian semua yang peduli, dinas-dinas, untuk kita perhatikan benar kebutuhan peternak ini, derita peternak ini, sahabat-sahabatnya. Nah contoh kejadian-kejadian LSD ini banyak yang dimulai dari tidak teramati gejalanya, tahu-tahu demam, kemudian dia ambruk, tahu-tahu besok sudah mulai bengkak. Nah kejadian LSD ini, sahabat semuanya, ada yang dimulai dari memang terlihat bentol-bentol di kulit, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, atau mungkin dia setelah itu benjolan-benjolan itu menjadi membesar, menyebabkan demam. Menyebabkan demam karena merasa benjolan-benjolan ini menjadi, kalau orang Jawa bilang namanya bisul, ya bisul. Nah, namanya bisul, seperti itu. Bisul di seluruh tubuh, pasti rasanya nggak karu-karuan, seperti itu, sahabat semuanya. Pasti rasanya nggak karu-karuan, dan ini yang menyebabkan dia demam sampai terjadi ngeces-ngeces seperti itu, meler dan segala macamnya. Kemudian ada yang dimulai juga dari kaki, ya, kakinya bengkak. Saya pertama kali lihat, ya, kemudian dimintakan ada kaki sapi besar, pincang, bukan pincang, radang besar. Saya datang, kemudian tak amati tidak ada jejak-jejak tanda-tanda itu LSD. Saya hanya kasih antibiotik, kemudian kasih anti radang. Nah ternyata radangnya memang kempes, tapi ternyata hari ini saya lihat muncul lepuh. Nah ternyata keradangan yang ada di kaki atau di sendi kaki ini merupakan
bekas bisul. Nah, seperti itu. Baru tadi kita lihat bisulnya kemarin meletus, kemudian tadi sudah menjadi kering kan, seperti itu sahabat semua. Nah, ini banyak kejadiannya yang memang menyebabkan kebengkakan pada kaki. Harus kita waspadai kebengkakan pada kaki. Yang ini memang kalau pada sapi-sapi besar atau sapi-sapi perah ataupun sapi-sapi potong, ini bisa menyebabkan problem tersendiri yang hampir mirip kasusnya seperti PMK. Nah, kebengkakan pada kaki. Nah, sama juga di sebelahnya kemarin kita lihat ternyata 2 ekor ini, yang satu bengkak kakinya, yang satu bengkak testisnya. Saya lihat tidak ada masalah di testisnya hari pertama itu. Tidak ada masalah, hanya memang membesar salah satunya. Saya pikir karena memang dia turun ketika hawanya panas, jadi satunya lebih besar. Dan saya raba juga sebenarnya tidak sampai terjadi sakit, rasa sakit. Cuma hari ini saya lihat di radangnya sudah turun karena memang hari itu saya kasih anti radang juga. Dan ada bekas bisul yang meletus. Memang terjadi LSD sama semuanya. Itu LSD juga. Tetapi memang tidak semua tubuh kena. Hanya yang satu terkena di bagian testis sebelah kanan. Hanya satu bekas letusan dari bisul, dan yang satu ada di kaki kanan. Itu pun hanya beberapa letusan bisul. Dan itu sudah sembuh. Sudah selesai bengkaknya. Nah, sahabat semuanya, kalau kasus-kasus seperti itu, ketika memang harus diawasi, ada gejala bengkak di kaki, coba lihat, atau bengkak di mana, coba segera dilihat, supaya segera ditangani, kasih penurun panas, kasih anti radang, insya Allah cepat tertangani. Nah, kemudian sama kejadiannya dengan pemuda yang merantau dari Jakarta ini, tinggal 1 ekor ini, bengkak kaki belakangnya. Kemudian sudah dibuatkan resep sama dokter setempat, dibelikan obat-obatan dari apotek, ternyata sudah habis banyak, nggak ada semuanya. Nah, sahabat semuanya, saya hanya menyampaikan di sini bahwa memang LSD ini hampir sama dengan PMK, jadi perawatannya tidak sekali datang, sekali suntik itu kemudian sembuh, tidak. Sekali hari ini suntik kemudian itu akan menghambat terjadinya munculnya bentel-bentel, enggak. Kalau memang virusnya sudah masuk, walaupun hari ini disuntik, kemungkinan besok akan muncul gejala klinis. Nah, seperti itu juga vaksinasi. Hari ini mungkin belum kelihatan gejala klinis, begitu hari ini disuntik dengan vaksin, bisa jadi kalau di daerah itu sudah ada virusnya, ya muncul kan seperti itu. Jadi kadang ini yang membuat persepsi salah di masyarakat. Divaksin kemudian kok muncul gejala klinis, padahal memang itu sudah masa inkubasi virus. Nah, itu sahabat semuanya. Jadi tadi bengkak di kaki, kemudian di seluruh tubuh itu udah menjadi wajar. Bengkak di kaki, kemudian bengkak di testis ataupun di ambing, itu harus kita lihat benar. Dan tadi juga saya lihat, memang di satu peternak itu punya sekitar 10 atau 11 kalau nggak salah tadi. Dan saya suntik semua tadi. Itu ada 1 ekor sapi PO jantan di seluruh tubuh kena. Nah, ternyata ya karena dalam satu kandang ya kena semuanya. Saya lihat ada yang masih gejala ringan, masih sudah ada bengkak di kakinya, sudah ada di testisnya, ada yang sudah di lehernya, di punggungnya, seperti itu sahabat semuanya. Nah, sahabat, jadi kalau kita lihat penularannya, memang sahabat semuanya, penularan dari LSD ini secara teoritis memang ada yang kita kenal ada beberapa. Tapi memang harus kita pahami bahwa ada penularan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara yang vektor dan tidak vektor, yang vektor dan tanpa vektor, yang vektor dan tanpa vektor. Yang penularan tanpa vektor ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, yang langsung itu apa? Yang langsung itu bisa melalui leleran-leleran tubuh, baik saliva atau air liur, kemudian lendir hidung, seperti itu. Kemudian ataupun tai mata, itu kontak langsung dari susu, itu adalah penularan secara langsung tanpa melalui vektor, tanpa melalui lalat, nyamuk dan segala macamnya. Nah, itu masuk ke dalam ketika memang dalam satu kandang, ya sudah pasti kena.
Atau bisa yang secara langsung bisa induk yang terinfeksi, kemudian janin yang terinfeksi, begitu keluar dia juga secara langsung terinfeksi. Itu secara langsung. Jadi secara tanpa melalui vektor tadi, secara langsung bisa lewat beberapa hal, leleran, lendir, kemudian air liur, kemudian muntahan, ataupun tadi melalui janin yang terinfeksi induknya pada saat bunting. Dan satu lagi bisa melalui pakan yang terinfeksi, yang tercemar. Begitu makanannya satu baris, yang dimakan satu, sisanya dimakan satunya, itu pasti tercemar, pasti tertularkan seperti sahabat semuanya. Nah, kemudian yang tidak secara langsung, tanpa vektor tapi tidak secara langsung, ya salah satunya adalah ya tadi muntahan. Kemudian bisa juga dengan jarum suntik Pak Mantri atau Pak Dokter yang dia nyuntiknya tidak sekali pakai, itu bisa menjadi agen penularan. Nah, ini hati-hati teman-teman kesehatan, tolong begitu pemakaian harus kita buang, harus kita ganti supaya tidak menularkan ke yang lainnya, kan seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian tadi yang dengan tanpa vektor, tanpa melalui vektor. Nah, sekarang yang melalui vektor ini juga bisa melalui jarak sahabat semuanya. Ada yang vektor lalat, nyamuk segala macam dalam satu kandang, ya pasti maka semprot lalat segala macam itu penting. Dan perhatikan bahwa semprot lalat itu bukan membunuh virusnya sebenarnya, karena virus yang di dalam tubuh ini disemprot pakai semprot lalat juga nggak akan mati kan sebenarnya. Nah, itu semprot lalat, nyamuk, kemudian pinjal, ektoparasit itu bisa menularkan. Itu ketika memang dalam jarak dekat atau satu kandang. Tetapi jarak yang jauh sebenarnya itu adalah lalu lintas. Nah, lalu lintas, begitu mobil yang membawa sapi terinfeksi, kemudian memasukkan sapi, atau mobil yang sering dipakai untuk membawa sapi, itu berisiko untuk bisa menularkan jarak jauh. Pengiriman dari Jawa ke Jawa Timur ke Jawa Barat itu juga bisa menyebabkan penularan sahabat semuanya. Nah, gitu. Apalagi kalau yang posisinya di pasar hewan, salah satunya. Pasar hewan itu juga sangat risiko. Nah, ketika memang ada yang sakit, sudah mulai gejala klinis, dijuallah ke pasar. Nah, itu menjadi penularan yang sangat cepat, karena melalui lelerannya, melalui air liurnya tadi, kemudian kontak langsungnya, ini bisa saling menularkan. Nah, sahabat semuanya, ayo kita peduli, kasihan peternak. Semangatnya tetap harus kita bangun supaya peternakan Indonesia tetap berjalan sahabat semuanya. Nah, sebenarnya ini tidak seberat PMK kemarin, tapi ya prinsip-prinsipnya hampir sama, bahwa penanganannya tidak cukup hanya sekali, harus benar-benar rutin sahabat semuanya. Bagaimana ketika dia tidak mau makan, maka kita harus suapin, kita carikan makan yang dia senang. Kemudian bagaimana ketika memang dia pincang, bagaimana membersihkan kandangnya, bagaimana disinfeksi kandangnya, itu penting banget sahabat semuanya. Dan kemarin methylene blue itu juga tidak bisa sekali sehari saja diberikan, harus sampai 4 hari 5 hari. Dan ini monggo dicoba, efektif. Jadi begitu juga ketika memang harus mengundang tenaga kesehatan, tidak bisa hari ini disuntik kemudian berharap selesai, karena harus benar-benar dipantau terus kesehatannya. Karena hari ini mulai gejala klinis panas, radang, kemudian mulai benjolan-benjolan, mungkin berapa hari ke depan tetap akan masih panas, masih demam, atau mungkin ada bengkak kaki. Bengkak di kaki, panas, itu kan berbeda-beda penanganannya. Kalau yang panas, demam, harus dikasih penurun panas. Kemudian yang bengkak itu harus dikasihkan anti radang. Nah, sahabat semuanya, ayo kita benar-benar membantu masyarakat. Kasihan peternak, kalau memang bertubi-tubi seperti itu. Dari PMK, kemudian LSD ini juga mudah-mudahan peternak-peternak tetap kuat. Siapa lagi yang akan mendampingi mereka kalau bukan kita sahabat semuanya, karena mereka pahlawan-pahlawan pangan di Indonesia.
Ayo kita bantu, dan kita bantu. Dan ikuti terus channel edukasi Dokter Sapi terkait update perkembangan peternakan dan kesehatan hewan. Dokter Sapi, terima kasih. Subscribe, komen dan share-nya tetap diharapkan untuk perkembangan channel Dokter Sapi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.